Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa kembali dengan podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Alhamdulillah, kali ini berkolaborasi dengan Direktorat Dikti Deklat Pengembangan dan Usaha dalam rangka program Knowledge Management System YP Al-Azhar dengan tema pengelolaan keuangan organisasi. Saya Siswaya dari Direktorat Dikti Deklat Pengembangan dan Usaha yang akan memandu pada podcast kali ini. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Muhammad Teguh Kriswanto BKA SI. Beliau adalah Bendahara YPI Al-Azhar. Bagi kita sudah tidak asing lagi bahwa beliau sudah 2 kali sebagai pengurus selaku bendahara di YPI Al-Azhar ini. Tentu banyak pengetahuan dan pengalaman beliau. Untuk kali ini, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, semangat. Masya Allah, barakallah. Baik Pak Teguh, saya sudah baca-baca referensi ini. Ada yang mengatakan bahwa uang atau anggaran itu adalah darahnya organisasi. Betul demikian ya Pak ya? Betul. Oke, makanya keuangan organisasi itu harus dikelola dengan sehat ya Pak ya, dengan baik dan juga benar tentunya. Sangat benar. Nah, untuk itu, untuk mengawali podcast kali ini, menurut Bapak apa pengelolaan keuangan organisasi itu? Ya. Silakan Pak. Monggo. Ya, pengelolaan keuangan kalau dilihat banyak definisi ya. Iya. Dari berbagai referensi atau apa. Namun sebetulnya intinya adalah pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas, segala kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh atau mencari pendanaan. Ya, pendanaan berarti modal kerja. Dan bagaimana nanti setelah modal kerja itu didapat, bagaimana dia nanti dikelolanya, dikeluarkannya, dialokasikannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana setelah seluruh itu didapat, begitu dialokasikan dengan baik, menghasilkan, kemudian tumbuh aset, maka selanjutnya bagaimana cara mengelola aset itu dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kalau dihubungkan dengan YPI Al-Azhar berarti untuk mencapai visi dan misinya YPI Al-Azhar. Begitu Pak Sis. Masya Allah. Kalau kira-kira disimpulkan. Baik, ini definisinya operasional sekali. Ya, jangan teoritis deh Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Teguh. Nah, yang kedua nih Pak. Di dalam mengelola keuangan yang sehat itu tentu ada karakteristiknya. Nah, menurut Bapak, pengelolaan keuangan yang sehat itu karakteristiknya apa saja ya Pak? Ya, makanya Pak Sis, saya selalu tadi Pak Sis katakan ini penjelasan memang agak teknis ya, karena saya juga bukan akademisi atau apa. Nah, banyak sekali saya katakan lagi bahwa karakteristik itu, pengelolaan keuangan yang baik itu bisa saja diukur dari outputnya, kan gitu ya. Oh iya. Dari outputnya, nah, salah satu dari output ciri atau karakteristik keuangan yang baik itu kalau dilihat dari outputnya, itu bisa kita lihat dari pertumbuhan pendapatannya. Kalau pendapatannya terus meningkat, gitu ya, terus bertumbuh dengan baik. Baik itu belum tentu cepat ya, tapi terus perlahan dia meningkat. Nah, ketika pendapatannya meningkat, itu juga salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangannya sudah baik. Masya Allah. Gitu kan? Yang berikutnya, ketika pendapatannya tinggi atau meningkat, juga dibarengi dengan tentu saja dengan profitabilitas. Artinya keuntungan dari pendapatan itu yang meningkat bukan berarti keuntungannya turun dong, rasionya gitu kan. Di mana rasio profitabilitas itu tentu saja cara mengukurnya adalah laba bersihnya kalau di Al-Azhar itu hasil usaha yayasan gitu, Pak. Baik. Dibandingkan dengan penerimaannya. Misalkan penerimaannya 10,
hasil usahanya atau laba bersihnya 2 gitu kan. Berarti kan 20% profit, tingkat profitabilitasnya. Ya itu bagaimana kemudian nanti diukur dengan yang lain, mungkin dengan bunga bank, dengan margin bank dan segala macamnya. Nah, salah satunya ketika rasio profitabilitasnya tinggi atau terus nanjak, itu berarti sudah karakteristik sudah baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ketika profitabilitasnya naik, pendapatannya naik diikuti dengan profitabilitas naik, itu artinya kita sudah bisa menyeimbangkan antara penerimaan atau pengeluarannya dengan penerimaannya. Gitu. Nah, ini juga salah satu definisi dari pengelolaan keuangan. Intinya adalah menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluarannya. Nah, itu. Nah, yang keempat, begitu pendapatannya terus menanjak, kemudian rasio profitabilitasnya bagus, itu tandanya sudah seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, dilihat hutangnya. Gitu ya. Hutangnya, rasio hutangnya bagus apa enggak? Rendah atau tinggi? Gitu kan ya? Tingkat profitabilitas tinggi, pertumbuhan bagus, tapi dilihat loh hutangnya lebih besar dari asetnya, gitu kan? Itu juga nggak bagus kan gitu ya? Berarti seluruh kegiatannya dibiayai oleh hutang, itu juga tidak baik. Tidak sehat ya? Tidak sehat. Karena itu tingkat salah satu karakteristik pengelolaan keuangan yang baik itu ditandai juga oleh rasio hutangnya rendah, gitu kan? Kalau Al-Azhar misalkan hutangnya cuma berapa gitu, dibanding asetnya lebih besar, bahkan sekian persen, bahkan 3 kali 4 kali asetnya daripada jumlah hutangnya, itu sudah dikatakan pengelolaannya sehat. Masya Allah. Nah, itu salah satu atau indikator bahwa pengelolaan keuangan itu sudah baik. Iya, banyak lagi dari sisi lain ya kan gitu ya, gitu. Menerapkan mungkin manajemen resiko gitu kan. Nah, Al-Azhar sudah melakukan itu semua, insya Allah. Ya, alhamdulillah, baik. Sahabat Al-Azhar, ternyata pengelolaan keuangan di YP Al-Azhar sudah baik, benar dan sehat. Nah, baik, sahabat Al-Azhar yang baik hati. Selanjutnya kami akan perdalam lagi pertanyaan yang berikutnya. Pak, di dalam mengelola keuangan organisasi itu ada manajemen keuangannya kan? Nah, pertanyaannya Pak, prinsip-prinsipnya bagaimana Pak itu? Apa saja? Coba Pak, mohon dijelaskan Pak. Iya, tadi banyak sekali ya kan ya, prinsip ya, dari berbagai ahli gitu. Namun ya kita ambillah salah satunya gitu ya, bahwa prinsip-prinsip dalam mengelola manajemen keuangan yang baik itu tentu saja yang pertama kali itu harus akuntabel, kan gitu ya? Akuntabel. Harus jelas, dapat dipertanggungjawabkan. Sebenarnya maknanya adalah kita bisa mempertanggungjawabkan dimanapun, gitu. Gitu ya. Bagaimana pengeluaran itu, mana bukti dan segala macamnya, ada bukti, ada perintah dan segala macamnya, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dia kebijakan keuangan di dalam pengelolaan keuangan yang baik itu kebijakannya harus konsisten. Nggak boleh berubah-ubah dalam satu periode yang pendek, tentu saja dalam 1 tahun apalagi gitu ya. Namun bukan berarti dia tidak bisa diubah. Bisa saja diubah karena disesuaikan dengan struktur organisasi yang berubah, misalkan tujuan yang berubah. Contohnya pada saat COVID lah ya. Seluruh kebijakan keuangan ketika COVID itu nggak konsisten, diubah seketika untuk menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada, gitu Pak. Jadi konsistensinya di sini. Yang berikutnya mungkin ini juga lebih nggak kalah pentingnya, keberlangsungan gitu kan, ya kan ya. Jadi mengelola keuangan tadi menyeimbangkan ya tadi ya, menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Viability ya. Kalau
kita lihat uang kita banyak gitu kan. Tahun ini awal tahun atau kalau kita ke pribadi lah ya. Begitu habis gajian kan kita banyak uangnya. Iya, pasti. Gitu ya. Kita habiskan gitu kan. Iya. Kita beli apa saja gitu kan. Itu namanya tidak memenuhi keberlangsungan. Padahal hidup kita nanti sampai tanggal berapa? Tanggal 27 gitu kan ya. Kalau di ilustrasikan, analogikan ke kita. Begitu juga di organisasi. Gitu. Jadi begitu dia mendapatkan sesuatu dari pendapatannya, dari pencarian dana tadi, dia harus memikirkan konsistensinya, keberlangsungannya, agar perusahaan itu bisa berlangsung lama. Itu juga salah satu dari prinsip keuangan, going concern. Jadi kita harus berasumsi bahwa perusahaan kita atau lembaga kita itu sampai kiamat itu masih tetap eksis. Gitu. Nah, itu kita harus memikirkan ke depannya sehingga step by step terus pengeluaran tidak boleh atau selalu dikontrol agar kita bisa terus menerus hidup gitu kan. Gitu. Itu yang ketiga tadi ya. Itu kan. Masih ada lagi ya Pak? Masih banyak sebetulnya gitu kan. Yang utama-utama Pak. Nah, yang lebih penting lagi dia harus transparan. Transparan. Iya, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Pak Sis mau ke keuangan, mau ke akuntansi, dia tentu saja sesuai dengan kewenangan dan kepentingan yang diberikan oleh lembaga kan gitu ya. Namun pada umumnya semua catatan harus transparan. Penerimaan, pengeluaran dari mana, penerimaannya dari mana saja penerimaannya, dikeluarkan untuk apa saja, itu semua harus transparan. Transparan bukan berarti terbuka seterbuka-terbukanya gitu kan ya. Namun tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dan salah satu transparan juga mudah mendapatkan informasinya kan. Nih Al-Azhar dalam rangka transparansi nanti, dalam rangka kecepatan informasi dan transparansi akan menerapkan digitalisasi di seluruh lini. Bisa diakses ya Pak ya? Bisa diakses oleh seluruh. Nah, itu yang sedang dilakukan. Kemudian yang berikutnya integritas. Terus yang berikutnya itu dia harus dicatat menurut standar akuntansi yang berlaku. Catatannya. Ya enggak? Catatannya harus berstandar. Ya kalau di kita di yayasan berarti pakai PSAK 45. Gitu. Jasa gitu kan. Akuntansi jasa non profit. Ya di mana catatan-catatan ya sesuai dengan PSAK itu, tidak boleh dengan yang lain gitu kan. Oleh karena itu ada istilah-istilah di dalam PSAK 45 yang berbeda dengan tentu saja perusahaan-perusahaan konvensional yang profit kan gitu ya. Nah itu harus diterapkan. Tidak boleh satu perusahaan atau satu lembaga non profit menggunakan standar akuntansinya non profit. Gitu. Nah YPI Al-Azhar sudah sejak lama menerapkan PSAK 45 di akuntansinya, di catatan pembukuannya dengan itu. Begitu Pak Sis. Yang berikutnya mungkin integritas. Nah, ini juga penting ya kan? Penting betul sekali. The man behind the gun. Kan gitu ya. Apapun sistemnya, kalau yang menjalankannya tidak punya integritas, kan tidak punya kesetiaan, tidak punya rasa memiliki. Jujuran nggak ada amanah, nggak ada fungsinya, amanah ya kan gitu. Dan insya Allah lah saya sudah lama di bagian keuangan. Alhamdulillah teman-teman di keuangan bisa dijaga lah, bisa integritasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah ini sulit sekali mencari yang begitu kan ya Pak Is Asis ya. Itu Pak. Baik. Nah yang berikutnya mungkin ya tadi ya terakhir pengelolaan yang kita bahas ini yang sedang kita harus bahas. Dikelola dengan ya tadi menyeimbangkan antara pendapatannya dengan penerimaannya atau biayanya atau pengeluarannya dengan penerimaannya. Itu sangat penting dan itu memang salah satu kan dari pengelolaan keuangan itu sebenarnya intinya itu. Begitu Pak Is. Baik Pak Sis. Aduh lupa lagi saya. Baik Pak Teguh, Masya Allah. Jawaban yang
cukup lengkap ya, dan bahkan mungkin tidak bersifat teoritis lagi. Ini berdasarkan pengalaman beliau, maka menjadi pengetahuan, jadi knowledge. Baik, sahabat Al-Azhar, kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan podcast kita kali ini. Terima kasih. Kembali ke podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Baik Pak Teguh, kita kembali lagi. Pertanyaan berikutnya nih, mohon maaf nih Pak, mungkin pertanyaannya tidak terlalu ini sih, lebih banyak hal-hal yang praktis. Nah, berikutnya kami atau saya ingin menanyakan bagaimana prosedur mengelola keuangan organisasi di YP Al-Azhar, Pak. Pasti sudah pada umumnya gitu ya, tentu saja ada teorinya gitu ya, kita tidak lepas dari teorinya. Biasanya itu kan bagaimana prosedurnya, ya tentu saja dimulai dari planning gitu ya. Planning, perencanaan Pak ya. Perencanaan gitu kan ya, dan seluruh perencanaan itu mulai dari menerjemahkan visi misi Al-Azhar gitu ya. Kemudian diturunkan menjadi program-program kerja, di mana kalau YP Al-Azhar kan sudah punya tuh Renstra, rencana strategis 25 tahun, ya kan? Ya, itu udah. Nah, dari situlah nanti mungkin dituangkan kepada pelaksana teknis kan ya, di pendidikan, di Daksos, di berbagai lini di YP Al-Azhar. Nah, dari sana nanti turunlah angka, gitu kan ya? Menjadi dari detail-detail kegiatan itu ada biayanya gitu ya. Maka dari sanalah disusun nanti anggarannya. Karena itu yang kedua adalah setelah direncanakan kemudian dianggarkan. Penganggaran. Gitu ya, dianggarkan. Setelah dianggarkan selanjutnya ya seperti halnya kita sering saksikan, kita melakukan rapat-rapat anggaran dan segala macam. Setelah anggaran itu ditetapkan, tentu saja direalisasikan, diaktualisasikan kan ya. Begitu direalisasikan, tentu saja butuh diawasi. Ingin ya? Nah, karena itu yang berikut kegiatan keduanya harus dikontrol, berarti ada controllingnya di situ. Betul. Nah, controlling itu bisa saja dari sisi budgetingnya, bagaimana realisasinya itu berjalan, apakah baik atau tidak, gitu kan. Kemudian kegiatan controlling itu bisa saja dilaksanakan oleh internal keuangan itu sendiri, bagian anggaran kita punya kan, di Direktorat Keuangan itu bagian anggaran. Bisa saja itu dilakukan oleh pihak lain yang masih internal, contohnya inspektorat. Kita punya inspektorat kan, kita punya inspektorat. Kita punya badan pengawas di pengurus, ya kan, di tingkat pengurus, badan pengawas. Nah, itu dikontrol. Oleh karena itu kalau dilihat sisi manajemen risiko, kan ya, itu ada namanya di manajemen risiko ada 3 line defense, gitu Pak. Nah, salah satu dari 3 line defense itu yang pertama garda terdepan adalah dirinya sendiri, gitu kan ya, unit kerja itu sendiri di dalam organisasi itu, yaitu bagian keuangan. Tadi Pak, prinsip tadi yang Bapak katakan yang 7 yang kita bahas tadi itu integritas. Nah, itu juga harus punya integritas di situ. Jadi begitu mau melaksanakan kegiatan atau mengeluarkan anggarannya, merealisasikan, dia harus punya imun, gitu kan ya. Ini efektif nggak? Ini efisien nggak, gitu ya? Ini pantas nggak dikeluarkan? Nah, dari situ dulu gitu. Ketika di perencanaan juga begitu. Ini produktif nggak ya kalau ini dilaksanakan, ini direncanakan kemudian dilaksanakan itu. Nah, di sanalah nanti timnya keuangan di situlah garda terdepan dari 3 line defense itu. Gitu. Nah, di situlah fungsi kontrolnya, gitu kan. Nah, yang berikutnya setelah dikontrol oleh internal, tentu saja akan dikontrol juga sesuai enggak, ini umum enggak dilaksanakan.
Iya, iya. atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang umum berlaku. Oleh karena itu, maka yang berikutnya kegiatan kedua nih diaudit. Pengelolaan keuangan di YPI Al-Azhar diaudit oleh auditor eksternal, ya kan? Iya, iya. Selama ini nggak pernah ada tuh YPI Al-Azhar hasil auditnya itu disclaimer atau dia selalu wajar dengan alhamdulillah gitu kan ya. Nah itu apa namanya, prosedur pengelolaannya dari planning, budgeting, controlling, auditing gitu ya. Terus reporting terakhirnya ya kan gitu kan. Bagaimana melaporkan itu semua, memenuhi asas transparansi, dan saja harus di report semuanya. Dan di prosedur di Al-Azhar seperti yang sudah sama-sama dengan Pak Suhaji, saya dan pengurus yang lain, bahwa setiap pengeluaran, setiap apapun kegiatan itu harus memenuhi 3: efektif, efisien, dan produktif. Artinya semua pengeluaran itu harus seefektif mungkin, kemudian harus seefisien mungkin, dan tidak boleh, yang lebih penting adalah harus produktif. Artinya seluruh pengeluaran itu feedbacknya apa bagi penerimaan kita, ya kan? Nah ini harus menjadi skala, kita harus menyusun skala prioritas, ya kan gitu ya. Coba bandingkan, misalkan kalau kita sering, saya dengan bapak-bapak di pengurus mungkin lebih baik memperbaiki ruang ini kantor atau kita memperbaiki kelas di sekolah, gitu kan? Betul. Nah itu skala. Nah dilihat dari sisi produktivitas, maka kita akan memprioritaskan memperbaiki sekolah agar pendapatannya meningkat, pelayanan kita meningkat, gitu Pak. Baik. Seperti hal gitulah prosedurnya. Oh ya, jadi secara umum sama ya Pak. Cuman mungkin di Al-Azhar ada kekhususan ya. Apalagi kita sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islam gitu ya. Oke, baik Pak. Berikutnya nih Pak. Ini pertanyaan saya terakhir nanti sebelum Bapak nanti simpulkan. Nih yang mengelola atau melaksanakan tugas keuangan itu kan ada bagian keuangan yang sekarang sudah menjadi Direktorat Keuangan ya Pak. Nah, bagaimana Pak untuk membina, membimbing atau mengarahkan ya dalam melaksanakan tugas-tugas itu lebih profesional, amanah dan berintegritas? Yang pertama mungkin teman-teman di keuangan itu harus dibekali dengan prosedur SOP, ya, standar prosedur yang baik gitu kan, yang sudah dia harus pahami betul, karena sensitif. Ketika dia lepas dari prosedur, maka biasanya akan terjadi sesuatu. Karena itu kita terus membina bahwa tidak boleh apapun di bagian keuangan itu bertindak dari dalam hal pekerjaan ya, itu lepas dari prosedurnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bekali bahwa keuangan YPI Al-Azhar itu tadi dalam mengeluarkan uang itu harus memegang prinsip tadi, efisien, efektif, dan produktif. Oleh karena itu Pak Sis, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya bahwa terkadang terjadi perbedaan kepentingan lah ya. Artinya sisi lain yang menginginkan pencairan anggaran itu sepenuhnya, namun karena bagian keuangan tadi harus memegang prinsip efektif, efisien, dan produktif, maka kadang-kadang kontraproduktif. Itu udah biasa lah ya, ini ya. Tapi biasanya kita ketemu titiknya, kemudian berdiskusi, selesai gitu ya. Insya Allah lah seperti itu. Yang berikutnya dia bekerja harus dengan teamwork tentu aja ya. Nggak boleh sendiri-sendiri ya. Nggak mungkin bagian anggaran tidak butuh atau tidak melihat dari sisi yang lain. Misalkan ketika dia membuat
realisasi anggaran, tentu saja dia akan bergandengan dengan accounting, ya kan, bergandengan dengan penerimaan karena di dalamnya di sana ada penerimaan, ada biaya dan segala macam. Kalau dia bergerak sendiri-sendiri, gitu kan, kayak orkestra yang sininya mainnya begini, ya itu. Salah satunya itulah Pak Sis yang memang harus kita terus canangkan ke bagian keuangan. Dan yang sangat penting adalah bahwa kita bekerja di sini adalah pengabdian kita kepada keluarga, kepada tentu saja kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebetulnya pertama adalah dengan pengabdian kepada keluarga yang terpenting. Tentu saja setelah dia dengan keluarga akan berdampak kepada bertanggung jawab kepada organisasinya. Kayak gitu Pak Sis, yang bisa saya pahami. Namun juga pembinaan-pembinaan juga tidak putus. Kadang-kadang kita juga di pengurus langsung mengarahkan, memberi arahan, gitu kan. Seperti itu Pak Sis. Baik Pak Teguh, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Jadi di dalam membina para pegawai yang berada di bagian keuangan itu selalu dilakukan Pak oleh pimpinan langsung atau bahkan pengurus pun sampai langsung pembina, begitu Pak? Dalam hal ini kadang bendahara umum, sekaligus Bapak juga sebagai bendahara. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam mengelola keuangan organisasi, dalam hal ini lembaga atau yayasan di Al-Azhar ini betul-betul amanah, profesional, itu ya Pak Teguh ya. Karena itu saya tambahkan sedikit Pak Sis, bahwa untuk supaya tadi pengelolaan keuangan itu baik, gitu kan, terlaksana dengan baik, kemudian sesuai dengan prosedur. Karena itu pengurus YPI Al-Azhar ini, terutama bendahara umum ini sedang melakukan beberapa hal perbaikan di sana. Misalkan sedang dicanangkan akan ISO 9001 ya kalau nggak salah, terkait dengan manajemen, gitu kan, di seluruh lini. Yang pertama itu agar seluruh prosedur-prosedur yang ada di keuangan, terutama karena kita bicara keuangan sebetulnya di bagian lain juga demikian, gitu. Di keuangan itu di ISO kan nanti prosedurnya, sehingga memenuhi standar-standar internasional. Tentu saja nggak sembarang jadi dalam mengelola keuangan. Insya Allah Pak Sis akan lebih baik ke depannya. Amin, gitu, insya Allah, amin. Baik Pak Teguh, alhamdulillah dari perbincangan kita terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi ini cukup membuat saya sendiri jadi terbuka, lebih tahu setelah langsung berbincang-bincang dengan Bapak. Nah, untuk Pak Teguh di penghujung podcast kami, mohon Bapak bisa memberikan kesimpulan apa yang kita sudah perbincangkan, dan sekaligus mungkin pesanlah untuk teman-teman di bagian keuangan. Bagaimana dalam mengelola keuangan supaya baik, benar, dan sehat. Monggo Pak. Saya tegaskan sekali lagi bahwa sebetulnya pengelolaan keuangan adalah tadi intinya adalah menyeimbangkan, antara menjaga keseimbangan antara pendapatannya, biayanya atau pengeluarannya, sehingga seluruh aktivitasnya seperti itu. Walaupun nanti tadi dengan pengelolaan aset dan segala macamnya, itu inti dari pengelolaan keuangan. Untuk teman-teman keuangan, tentu saja saya pesankan tetap menjaga kebersamaan, kemudian tetap karena tadi perbedaan kepentingan, ya kan, bahwa yang satu adalah ingin juga sama-sama baik kegiatan agar menjaga agar kegiatannya tetap berjalan dengan baik, namun di keuangan juga terikat oleh prosedur, ya kan, dengan prinsip efektif, efisien, dan produktif tadi. Tentu saja ada benturan-benturan sedikit, dan saya pikir itu hal yang biasa dan bisa kita bicarakan, kita bisa selesaikan dengan penuh, dengan musyawarah, dengan pertimbangan-pertimbangan, dan selalu sabar menghadapi itu semua karena kita melayani. Demikian mungkin Pak Sis, dan yang terakhir mungkin tetap konsisten pada prosedur yang sudah ditetapkan oleh yayasan. Demikian Pak Sis. Baik Pak Teguh, Masya Allah. Demikian sahabat Al-Azhar,
jawaban-jawaban yang lugas, tegas ya dan jelas yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Teguh Kriswanto ya. Beliau adalah bendahara YP Al-Azhar. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi sebagai bentuk sharing pengetahuan dan juga pengalaman beliau selama mengelola keuangan di YP Al-Azhar, mudah-mudahan memberi manfaat bagi para sahabat Al-Azhar yang senantiasa ya menyaksikan, menonton dari podcast Al-Azhar ini. Demikian sahabat Al-Azhar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Salam Al-Azhar, podcast KMS YP Al-Azhar, mencerdaskan dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.